Diulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempresentasikan mata kuliah Matematika Optimasi tentang aplikasi metode eliminasi Gauss-Jordan untuk menentukan laba maksimum koperasi X, Y, Z. Eh, Anggota kelompok dari kelompok kita adalah yang pertama ada Anggrek Nur Hasanah, Ferry Amelia Putri, Catur Mugi Handrayani, Gabi Pasaribu, Ferian Adam Frandika, dan yang terakhir adalah Adrian Tegar. Yang akan kita presentasikan hari ini mungkin isinya adalah latar belakang, yang kedua pembahasan, yang ketiga perhitungan, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Ayo, silakan. Untuk materi Gauss Jordan adalah salah satu ilmu matematika yang dapat digunakan dalam penerapan laba maksimum pada koperasi siswa, yaitu eliminasi Gauss Jordan. Itu menurut Kalangi tahun 2005 menyatakan bahwa eliminasi Gauss Jordan itu adalah suatu prosedur aljabar matrik yang mentransformasikan suatu sistem persamaan linear ke dalam bentuk matrik perbesaran atau augmented matrix, di mana matriks koefisien ditempatkan di sebelah kiri dari vektor kolom konstanta. Metode ini merupakan pengembangan eliminasi Gauss yang lebih sederhana. Alasan metode eliminasi Gauss Jordan diterapkan dalam perhitungan laba maksimum pada koperasi siswa karena eliminasi Gauss Jordan ini dapat menghitung lebih banyak variabel sehingga cocok digunakan skala besar untuk menghitung pendapatan, dan metode ini juga stabil dalam perhitungannya. Untuk eliminasi Gauss Jordan dapat digunakan untuk melihat laba maksimum ataupun tidak maksimum. Jika hasil perhitungan laba bernilai positif, maka laba tersebut dikatakan maksimum. Sedangkan jika hasil perhitungan bernilai negatif, maka nilai dapat dikatakan laba maksimum. Sedangkan untuk hasil variabel yang bernilai positif, maka variabel tersebut yang menyebabkan laba menjadi maksimum. Sebaliknya, jika hasil variabel bernilai negatif, maka variabel tersebut tidak menyebabkan laba menjadi maksimum. Silakan dilanjut yang lain. Baik, untuk permasalahannya, yaitu koperasi siswa merupakan organisasi ekonomi yang dikelola oleh siswa untuk memenuhi kebutuhan bersama. Salah satu permasalahan yang sering terjadi yaitu untuk menentukan kombinasi produk yang dapat menghasilkan laba maksimum. Permasalahan ini dapat diselesaikan dengan metode eliminasi Gauss-Jordan. Next. Nah, untuk langkah-langkah penerapan metode eliminasi Gauss-Jordan dapat ditentukan dengan beberapa tahap. Yang pertama itu membuat model matematis permasalahan dengan fungsi, tujuan, dan kendala. Kedua, membentuk matriks argumentasi dari model matematis. Tiga, menerapkan metode eliminasi Gauss-Jordan untuk mendapatkan solusi optimal. Next. Silakan dilanjut. Baik, untuk metode penelitian ini, yang pertama jenis penelitiannya yaitu kita merupakan penelitian kualitatif deskriptif. Yang kedua, objek penelitian. Data arsip pembukaan barang-barang yang telah dijual pada koperasi siswa SMA 5 Karawang. Waktu dan tempat itu di SMA 5 Karawang pada bulan Mei. Untuk metode pengumpulan datanya, wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian. Pertama, kita menentukan fungsi tujuan, di mana Zmax sama dengan 62.805 itu dianggap X1, ditambah 81.700 itu X2, dan 73.200 itu X3. Menjadi Zmax dikurang 62.805 dikurang 81
itu 700 juta dikurang 73.200 juta. Ditambah kosong S1 tambah kosong S2 tambah kosong S3 sama dengan 0. Fungsi batasannya yang pertama 660 X1 ditambah 982 X2 ditambah 930 itu X3 kecil dari 3.900. Yang kedua 880 ditambah 950 ditambah 910 kecil dari 3.900. Dan 890 ditambah 960 ditambah 900 kecil dari 3.900. Menjadi 66 X1 ditambah 98 X2 ditambah 93 X1 ditambah S1 yaitu 3.900. Kenapa 3.000? Kenapa menjadi 66 ditambah 98 dan ditambah 93 itu karena dari fungsi batasannya dibagi dengan 10. Nah, untuk angka 660 ditambah 980 itu merupakan data dari hasil penjualan seperti buku, pensil, dan penghapus. Data yang kita dapat di bulan Januari sampai di bulan Maret. Untuk masing-masing labanya dari buku itu didapatkan angka 62.805. Begitupun pensil dan penghapus 81 juta dan penghapus 73 juta. Next. Silakan Catur Mugi atau Berikut Mas Adrian. hasil penelitian yang kami dapatkan. Kita bisa lihat di sini. Mungkin penonton tahu ya, paham ya. Oke, selanjutnya. Kalian bisa membahasnya ini sendiri. Lanjut. Di sini ada perhitungan matriksnya. Oke. Lanjut Mas Werian. Oke. Baik, kesimpulan dari presentasi kami yaitu berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat diberikan kesimpulan bahwa cara menghitung laba maksimum pada koperasi XYZ di Karawang dengan metode eliminasi Gauss-Jordan adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengolah data hasil observasi ke dalam bentuk matematis sehingga diperoleh fungsi tujuan dan fungsi batasan. Yang kedua, mentransformasikan program linier ke dalam bentuk matriks perbesaran, memasukkan fungsi tujuan dan fungsi perbatasan ke dalam bentuk matriks perbesaran. Yang ketiga, melakukan eliminasi Gauss-Jordan pada metrik tersebut. Eliminasi akan dihentikan jika matriks koefisien menjadi metrik identitas dan hasilnya dapat dilihat pada vektor kolom konstanta. Berdasarkan hasil pembahasan dapat dikatakan bahwa laba maksimum koperasi XYZ di Karawang bulan Januari sampai bulan Maret adalah sebesar Rp346.329.100. Ya, berikut adalah presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini perhitungan beneran gak dijabarin? Nggak tahu. Udah.